Di mata banyak orang, nampan batu giok putih membuka sutra merah, memperlihatkan 3 darah merah cerah, seukuran kepalan tangan, bersinar dengan kilau batu akik. Melalui kulit setipis sayap jangkrik, samar-samar terlihat bahwa cairan di dalamnya seperti berjatuhan. Buah kehidupan adalah buah dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan hanya tumbuh di tanah matahari, menarik esensi dari sinar matahari 1000 tahun, mekar di milenium, dan menghasilkan milenium. Buahnya matang selama 100 tahun dan harus dipanen pada siang hari dan sangat cerah. Khasiat obat dapat disimpan dalam botol giok api. Mengambil buah kehidupan secara langsung bisa sangat efektif dalam mengobati luka dalam yang sangat serius. Jika diolah menjadi obat mujarab, efeknya akan lebih jelas. Usai perkenalan juru lelang, AC berada di bawah panggung. Apakah itu dalam bahaya atau dalam kondisi kritis, buah kehidupan adalah tumbuh-tumbuhan yang langka. Namun meski demikian, buah kehidupan yang murni masih belum menjadi gelar yang diimpikan oleh semua apoteker. Apakah juru lelang terlalu dibesar-besarkan? Ada sedikit keraguan di bawah ketenangan. Lelang dengan buah kehidupan juga merupakan jiwa cinta, resep ke-6 obat kaisar. Juru lelang bertarung lagi, tanpa memberi waktu kepada semua orang untuk bernapas. Waktunya cerdas dan menakjubkan. Begitulah. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka tertarik dengan resep juru lelang. Cinta jiwa, itu dapat menyembuhkan luka jiwa yang lama dan baru. Untuk pertama kalinya, ada peluang kecil untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Ini adalah ramuan terbaik yang dikejar oleh apoteker pemurnian jiwa timun laut. Benar-benar anak yang hilang. Ramuan yang bisa menyembuhkan luka jiwa sudah sangat langka. Itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Benua Kaisar muncul untuk pertama kalinya. Meskipun promosinya hanya peluang kecil, itu pasti yang terbaik dari yang terbaik. Penyuling manapun akan pergi. Cobalah sekali, bahkan dengan harga tertinggi. Karena kenaikan kekuatan jiwa terlalu sulit. Tampaknya orang ini pasti sangat membutuhkan uang, jika tidak, dia tidak akan pernah mengeluarkan penawar seperti itu untuk dilelang. 3 buah kehidupan, 1 bagian dari 6 resep, digabungkan untuk dilelang. 3 juta lelang. Kata-kata juru lelang memimpin babak baru kebangkitan. Ketidakbahagiaan yang baru saja terjadi benar-benar ditinggalkan oleh semua orang. Hampir semua apoteker penyulingan di bawah berada dalam keadaan gila. 2 hal inilah yang mereka dambakan. Mata Xiaoyan bersinar. Dalam pengobatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Setan Tua, Cundandan dan bunga kehidupan membutuhkan buah kehidupan. Peremajaan dan itu bisa membuat orang mati di musim semi, memiliki efek meremajakan yang tua, berada di masa muda, kelas 5 Kaisar. Hui Cundan milik ramuan kelas 1 Wupin, salah satu pilihan terbaik untuk tingkat lanjut. Flower of Life dapat menghidupkan kembali, memulihkan kekuatan, meregenerasi nirvana. Kaisar kelas 6. Bunga kehidupan menentang langit dan dapat digunakan untuk mengabadikan hari-hari. Bagaimanapun, Xiao Yanzi pasti memiliki 3 buah kehidupan dan 6 resep yang langka sekali dalam 1000 tahun. Pada saat Xiao Yan terganggu, penawaran untuk buah kehidupan dan resep Liu Pin melonjak menjadi 5 juta. 5,5 juta. Xiao Yan tidak ragu. Baru saja King MUR telah mengembalikan semua uang yang bisa dikumpulkan ke Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan memiliki 5,7 juta. Xiao Xiao, apakah resep ini penting untukmu? Tanya Zenni, terlihat khawatir. Karena dia menilai bahwa harga resep semacam itu tidak boleh rendah, Xiao Yan mungkin tidak punya cukup uang. Yah, sangat penting. Zenni tidak mengatakan apa-apa, hanya menyerahkan kartu Zijin dan menghela nafas. Aku hanya punya 1 juta di sini. Meskipun Zenni mulia, dia tidak khawatir tentang pakaian dan makanan. Selama Anda ingin berbicara, seseorang akan mengaturnya secara alami, jadi Anda tidak perlu menyimpan banyak uang. 6 juta, 6,5 juta. Melihat wajah Xiao Yan,
King Mur menyesali kematian. Tawaran hari ini hanya 200.000 yuan dari semua uang di tubuh Xiao Yan. Pada dasarnya tidak mungkin memenangkan buah kehidupan dan 6 resep. 6,6 juta, 6,7 juta. Penawaran selanjutnya segera meninggalkan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan pucat dan putih, dan dia sedang duduk di kursi. Bahkan menambahkan 1 juta zeni tidak akan membantu. Xiao Yan mengambil minuman di atas meja dan meminumnya. Bersandar lemah di kursi, hampir tidak tersenyum pada semua orang. Xiao Yan merasa tidak nyaman seperti pisau menusuk hati King Mur, menyakitkan. King Mur memiliki perasaan yang dalam terhadap Xiao Yan, bahkan jika itu merongrong seluruh dunia, itu hanya untuk memperbaiki refleksi Xiao Yan. Hari ini, ekspresi pria favorit Xiao Suo membuatnya menyalahkan dirinya sendiri, semua karena keinginannya. Tetapi tidak ada kesempatan untuk berbaikan. Pembohong kecil, maafkan aku, maafkan aku. King Mur, yang memohon, menjabat tangan Xiao Yan, dan matanya berlinang air mata, sedikit demi sedikit, sebening kristal seperti mutiara. Mur, tidak apa-apa. Xiao Yan terhibur. Pada akhirnya, buah kehidupan dan resep Liu Pin dijual seharga 7 juta. Jika bukan cinta jiwa, peluang untuk meningkatkan kekuatan jiwa kecil. 6 kekuatan utama, kekuatan biasa juga dengan mudah tidak bisa keluar. Melalui kaca tebal dari lantai ke langit-langit, Anda dapat melihat bahwa di dalam baki batu giok putih, cahaya melewati buah kehidupan yang merah dan cerah, membuat cairan sebening kristal di dalam buah memancarkan kilau redup, dan bahkan 6 menggoda. Apoteker resep obat dikirim ke pemenang, dan semakin jauh dari semua orang. Meskipun Xiao Yan mengatakan bahwa dia tidak peduli, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil kehidupan, dan dia telah membiarkan Liga Xiangmeng mengatur orang untuk membeli. Mungkin ada harapan, tapi King Mur tahu bahwa Xiao Yan menghibur dirinya sendiri, dan dia memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak King Mur. Ambil! King Mur sendiri terkejut dengan ide ini dan dengan cepat menekan pemikiran itu. Namun, King Mur selalu disengaja, dan sekarang melihat kehilangan Xiao Yan, pikiran yang berkembang di hatinya mulai menyebar. Semakin dalam pikiran ditekan, semakin besar intensitas pantulannya, dan gagasan yang menyebar dengan cepat tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Dibandingkan dengan kesedihan Xiao Yan, King Mur merasa bahwa semua kekhawatirannya bukanlah apa-apa. King Mur melirik buah kehidupan dan 6 resep. Beberapa orang yang penuh dengan angin musim semi adalah yang pertama dengan kulit cerah, hidung lurus dan sosok tinggi, dan mengangkat tangan untuk membuat orang merasa seperti angin musim semi. Beberapa pengikut di sekitarnya semuanya mengenakan pakaian Qian, dan ada medali perunggu Qian kuno di pinggang mereka yang diukir dengan pertempuran yang kuat dan kuat. Sepertinya familiar, pikir King Mur. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, King Mur tidak mengingatnya. Gak usah dipikirin, ayo kita tindak lanjuti. Mengedipkan mata pada beberapa tetua, King Mur berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan dan Zhenni. Pembohong kecil, aku pergi lebih awal dan mengembalikan uangmu. King Mur melambaikan tangannya, beberapa senyuman keluar dari wajahnya, dan beberapa tetua tak dikenal keluar dari rumah lelang. Di sudut rumah lelang, di atas loteng, Anda dapat melihat panorama pintu rumah lelang, dan akses semua orang ada di mata Anda. King Mur dan beberapa tetua berbaring di atasnya. Nona, apa yang kamu lakukan? Seorang penatua bertanya dengan heran, merasa salah. Sembunyikan untukku, jangan diekspos, kalau tidak aku akan terburu-buru denganmu. King Mur sedikit cemas, dan melihat tetua itu mengecilkan kepalanya. Para tetua berbaju merah juga sangat bingung. Mengapa beberapa orang tergeletak di sudut lantai atas di seberang rumah lelang pada siang hari? Apakah kamu ingin merampok rumah lelang? The Elder Red mendengkur kaget. Ini adalah masalah besar yang bukan lelucon. Tapi pikirkanlah, karakter King Mur sangat mungkin. Aku berkata, Nona, jangan menakut-nakuti orang tuaku,
bukankah itu ide rumah lelang? Penatua berbaju merah berbicara, kehilangan ketenangannya. Apa dan apa, aku tidak tertarik dengan rumah lelang yang rusak itu. King Muir sedikit tidak sabar. Setelah menunggu lama sebelum bertemu satu sama lain, King Muir yang sangat aktif menjadi sangat pendiam. Saya ingin mendapatkan buah kehidupan dan 6 resep. Oh, itu bukan ide rumah lelang. Beberapa penatua merasa lega. Untuk sesaat, saya pikir itu salah. Meski bukan ide rumah lelang, ide 6 resep dan buah kehidupan sama dengan perampokan. Ini adalah kota besar. Perkelahian sangat dilarang. Penatua berbaju merah semakin besar. Nona, pikirkan 2 kali, saran penatua merah benar-benar bertanya-tanya, dan buah kehidupan ini tidak berguna bagimu, resep Liu Pin, kamu tidak akan memurnikannya. Pembohong kecil itu ingin, apakah kamu tidak melihat betapa frustrasinya dia barusan? King Muir menjelaskan, pembohong kecil itu sangat membantu kami. Saya harus memberinya resep 6 tingkat dan buah kehidupan. Aku tahu Xiao yang telah banyak membantu kami, dan itu baik untuk setan sialan kami, tapi tidak seperti ini. Para tetua membujuk, ini adalah kota besar, dan sepertinya sisi lain itu juga merupakan anggota iblis saya, dan tidak terlalu efektif untuk memulai ras yang sama. Aku akan mengurusnya, bagaimanapun, aku harus mendapatkan resep 6 pin dan buah kehidupan hari ini. Kata King Muir, tetapi beberapa tetua, temperamen wanita muda itu muncul. Memikirkan ekspresi sedih Xiao Yan, hati King Muir teriris seperti pisau, dan dia bingung. King Muir berpikir bahwa semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri, maka dia harus membantu Xiao Yan mendapatkannya. Adapun akibatnya, King Muir terlalu malas untuk memikirkannya. Kamu tidak akan pergi, aku akan pergi sendiri. Energi King Muir muncul, dan 9 burung phoenix tidak dapat menariknya kembali. Beberapa tetua saling menatap, tersenyum pahit. Mereka benar-benar tidak punya cara untuk membersihkan Muir, dan dia tidak bisa membiarkannya mengambil risiko sendiri. Saat ini, di rumah lelang, hanya ada 1 item yang tersisa di platform batu giok putih, dan yang terakhir adalah harta karun. Semua orang menahan napas, dan mata mereka yang berapi-api tidak sabar menunggu pengungkapannya. Apa sebenarnya harta ini? Akankah pada akhirnya? Xiao Yan juga menantikannya. Juru lelang meluncurkan sutra merah di mata panas semua orang. Pemikiran semua orang sepertinya dicuri untuk sementara waktu dalam tahun-tahun tanpa akhir, dan pikirannya kosong. Saya melihat di nampan giok putih yang halus, selembar kertas kuning usang tergeletak diam di atasnya, tidak ada tahun, tidak ada bahan, dan yang paling menyedihkan adalah pola di atas bahkan tidak jelas. Juru lelang sedikit malu melihat semua orang terlihat sangat bingung. Gambar ini diperoleh secara tidak sengaja ketika seorang lelaki kuat meninggal dalam ekspedisi ke Danau Tianhu di area terlarang di daratan. Seperti yang kita semua tahu, Danau Kematian Tianhu dikenal sebagai makam di bawah Kaisar Bintang 7. Ini hal pasti luar biasa dari sana. Gambar ini tidak tahu terbuat dari apa benda itu, dan itu keras dan tidak normal. Kami telah menggunakan banyak metode, tetapi gambar ini tidak takut air dan api, dan pedang sulit untuk merusaknya. Berdasarkan poin-poin ini, kita dapat melihat bahwa gambar ini pasti menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Sayangnya, gambar ini tidak lengkap dan sulit untuk melihat keseluruhan gambar. Tetapi harta karun itu selalu diperoleh oleh mereka yang memiliki takdir. Mungkin secara kebetulan, semua orang di sini dapat memperoleh harta karun dari gambar ini berdasarkan Tianyuan. Itu adalah luar biasa. Minatnya tidak tinggi dan gelisah, tetapi tatapannya terganggu. Bukan gambaran lengkapnya, nilainya sendiri sangat didiskon, dan tidak jelas apa maksud gambar ini, dan terlalu rusak, diperkirakan kurang dari 1/4 gambaran keseluruhan. Benua yang luas, betapa sulitnya menemukan harta karun dengan gambar sisa ini. Sekalipun juru lelang pandai bicara di atas panggung,
dan lidahnya brilian, respon penonton acuh tak acuh yang di luar dugaan juru lelang. Dari segi material, gambar ini pasti luar biasa. Meski merupakan gambar sisa, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Juru lelang menggelengkan kepalanya dan sepertinya kalah kali ini. Bagan ini memiliki harga dasar 1 juta. Adegan itu tiba-tiba acuh tak acuh. Tetapi meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang beruntung atau kaya. Gambar ini dipanggil ke 2 juta dengan kecepatan lambat dan tidak ada yang menawar lagi. 2 juta sekali, 2 juta 2 kali. Juru lelang awalnya berpikir bahwa dengan keingintahuan semua orang, gambar ini bisa mencetak rekor baru. Karena sekali, tercatat bahwa gambar sisa Tianhuo peringkat kelima pernah dijual dengan harga setinggi langit. Saya tidak mengharapkan perbedaan besar kali ini. Faktanya, jika dipikir-pikir, Tianhuo adalah salah satu dari 3 keajaiban daratan kaisar. Itu juga api suci alkimia yang diimpikan oleh sang alkemis. Itu juga Tianhuo peringkat kelima di daratan. Apa saja sisa gambar yang dapat dibandingkan? Ketika juru lelang tersenyum tak berdaya dan siap untuk membuat keputusan akhir, suara mendesak Zanlao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Nak, cepat beli gambar ini dengan gambar yang kamu menangkan. Mendengar itu, Xiaoyan tergerak dengan kilasan pikiran. Gambar sisa kuning dan tua melayang di udara, yang merupakan hadiah dalam uji coba pemula. Tampaknya 2 gambar sisa dari bahan yang sama. Xiaoyan diam-diam senang, dan kekuatan jiwa menyapu keluar. Dengan kecepatan kilat, dia menyapu sisa gambar di meja lelang. Sekilas, Xiaoyan sangat gembira. Xiao, apakah ini? Chen Ni bertanya dengan heran, dan sepertinya melihat sesuatu. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menjawab, dan segera menekan permata transmisif, 2,1 juta. Begitu pernyataan ini dibuat, hadirin terkejut. Masih ada penawar untuk gambar sisa seperti itu, dan penawar sebelumnya mau tidak mau ragu-ragu. Setelah lama terdiam, dengan 2,1 juta, 3 kali. Kesepakatan, juru lelang menjatuhkan palu, dan akhirnya Xiaoyan mengambil foto sisa ini seharga 2,1 juta. Xiao, apakah kamu yakin gambar sisa ini sama dengan yang kamu miliki? Chen Ni bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, benar sekali. Aku baru saja mendeteksinya dengan kekuatan jiwa. Xiaoyan mengerutkan kening dan tersenyum. Ini adalah sesuatu yang bahkan selalu disukai Shan. Sepertinya keberuntunganmu benar-benar tidak sebaik itu. Chen Ni tidak bisa menahan perasaan bahagia untuk Xiaoyan. Lelang diakhiri dengan sedikit penyesalan, dan arus orang perlahan-lahan dievakuasi ke kuartet. Gambar sisa dikirim ke ruang VIP oleh penjaga. Begitu dia mendapatkan foto itu, Xiaoyan tidak sabar untuk bertarung dengan sisa foto yang dia miliki. Tidak mengherankan, kedua gambar itu digabungkan dengan sempurna, tetapi sayangnya peta itu tidak ditampilkan, hanya kata api yang terlihat samar-samar. Mungkinkah itu gambar sisa api langit? Xiaoyan dan Chen Ni sangat gembira, saling tersenyum, dan jika demikian, mereka akan mendapat untung besar kali ini. Di luar aula pelelangan, pemuda yang memperoleh 6 resep dan buah kehidupan memimpin beberapa putaran dan menghilang ke kota raksasa, samar-samar melihat senyum cerah menghilang. Kegembiraan resep kelas 6 dan buah kehidupan di langit mengalihkan perhatian beberapa orang, dan mereka masih tenggelam dalam kegembiraan lelang yang sukses. Mereka tidak memperhatikan bayangan hitam berikut. Heiying adalah King Muer dan partainya. Teman-teman di depan tolong menjauh. Beberapa pasang surut, tempat terpencil di tempat langka. Penatua merah dengan suara berat. Beberapa orang pertama mendengar kata-kata itu, dan hati mereka tenggelam. Mereka berbalik dan menyaksikan King Muer dengan waspada. Yah, aku tidak menyangka akan bertemu Nona King di sini. Aku sangat tersanjung. Pihak lain sebenarnya mengenal King Muer. Beberapa penatua membeku, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan sejenak. Ini keberuntungan Anda untuk bertemu kenalan. King Muer juga terkejut.
Dia benar-benar tidak ingat siapa orang ini, tapi dia merasa familiar. Melihat King Muer dan yang lainnya, pihak lain tampak lega betapa sibuknya Nona King adalah normal untuk tidak mengingat selanjutnya. Pria muda itu tersenyum dengan anggun, dan senyum sopan muncul di sudut mulutnya. Xian Nai adalah panglima perang dengan tuan muda dan sedikit angin putih. Sukuku dan Kaisar Iblis selalu berteman baik. Aku hanya beruntung melihat penampilan bunga Nona King dalam beberapa kunjungan, dan aku selalu menyesalinya. Pemuda itu sopan. Sebenarnya, mereka adalah tuan muda dari keluarga Wardemon. Beberapa tetua sebesar perkelahian. Mereka berdoa agar King Muer dapat berubah pikiran. Jangan impulsif. King Muer akhirnya ingat bahwa ada orang seperti itu. Tetapi kesopanan ini tidak berpengaruh pada King Muer. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu membantu Xiao Yan mendapatkan 6 resep dan buah kehidupan. Sebaliknya, pandangan kagum terhadap dirinya sendiri terasa sangat kesal. Semua orang tahu yang terbaik dan mendiskusikan berbagai hal denganmu. King Muer tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Setidaknya dia juga tahu bagaimana memperlakukan tentara terlebih dahulu. Melihat kecantikan pertama dari Mozu, King Muer harus mendiskusikan sesuatu dengan dirinya sendiri. Feng Xiaobai agak tersanjung dan dengan cepat berkata, "Saya tidak tahu apa yang Nona King pesan, dan saya akan melakukan yang terbaik di masa depan." Tidak terlalu banyak. Bisakah kamu memberiku resep Liu Pin dan buah kehidupan yang baru saja kamu ambil? King Muer melihat ekspresi orang lain itu baik dan berpikir bahwa segala sesuatunya harus mudah ditangani dan wajahnya jauh lebih baik. Saya mendengar bahwa King Muer harus membicarakan hal ini dengan dirinya sendiri. Ekspresi Feng Xiaobai tiba-tiba menjadi malu. Dengan senyum pahit, pemuda itu mengepalkan, itu tidak disembunyikan. Resep ini dan buah kehidupan penting untuk selanjutnya. Sangat tidak mungkin untuk menyerah. Permisi, Nona King. 6 resep dan buah kehidupan ini sangat berguna untuk Nona Ben, dan saya meminta Anda untuk meresepkan suatu syarat. King Muer mengingat rasa malunya di kantongnya, wajahnya memerah, tapi dia tetap bertahan. Feng Xiaobai mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah, dan kata-kata King Muer jelas memiliki nada yang sulit bagi orang yang kuat. Penatua berbaju merah maju dengan keras kepala. Dia tahu bahwa King Muer terikat untuk mendapatkan resep kelas 6 dan buah kehidupan, jadi dia berharap untuk menasihati Feng Xiaobai untuk menyerah, agar tidak mengganggu kemarahan dan menyakitinya. Adapun syaratnya, selama pihak lain bisa setuju, tidak masalah jika Anda kehilangan diri sendiri. Resep dan buah kehidupan ini benar-benar memiliki arti yang luar biasa bagi Nona kami. Jika Anda bersedia memutuskan cinta, saya akan berterima kasih, dan suku Blood Demon akan mengingat kasih sayang Anda. Wajah Feng Xiaobai berjuang keras, berfluktuasi, berpikir lama, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak mungkin. Klan saya juga sangat menghargai resep ini dan buah kehidupan. Ini memiliki kegunaan khusus. Tetapi untuk Kaisar Iblis, Anda dapat menyerahkan buah kehidupan, dan untuk orang lain, Anda dapat hanya minta maaf. Sepertinya tidak ada ruang untuk diskusi. King Muer marah hanya untuk meraihnya. Bahkan jika itu adalah tuan muda dari keluarga Iblis Perang, King Muer tidak memperhatikannya. Untuk Xiao Yan, dia sangat peduli sehingga buah kehidupan tidak begitu penting. Alis King Muer berdiri tegak, melangkah maju, dan pembalasan dendam bintang 5 naik ke langit tanpa ada yang disembunyikan. Haruskah kamu berjuang keras? Dua ras kita selalu berteman baik. Wajah Feng Xiao sangat berubah, dan kekuatan Kaisar Bintang 5 di periode tengah juga keterlaluan, agung, memilukan, dan pingsan. Anak-anak masih lebih kuat. Beberapa tetua khawatir King Muer telah melakukan kesalahan dan melangkah maju, berkelahi. Lawan tak mau kalah. Tiba-tiba kedua belah pihak membeku, pedang mereka terentang, suasananya luar biasa bermartabat,
dan pemandangan itu penuh dengan bubuk mesiu. Tampaknya pemadaman kebakaran dapat dipicu kapan saja. Tersinggung. Setelah itu, King MUR akan memberimu kompensasi. King MUR tak kenal ampun, dan cambuk lembut menarik ribuan hantu. Ujung cambuk memancarkan cahaya redup biru, terjerat angin. Para sesepuh bubar, siap lepas landas, dan saraf mereka meregang seperti anak panah yang hendak lepas landas. Selama pihak lain melakukan sesuatu, mereka bisa menyerang kapan saja. Feng Xiaobai mengulurkan tangan dan menekan tangannya untuk memberi isyarat bahwa orang-orangnya tidak boleh bertindak enteng, tetapi terlihat kusam tetapi tidak berdaya dan menyapanya sendirian. Saya melihat tangannya menarik kehampaan, dan palu perang rantai hitam muncul di tangannya, menyebarkan kisi-kisi, dan busur lompat dengan cepat mengalir menuju King Muer di sepanjang rantai besi. Untungnya, setiap orang masih memiliki sedikit kewarasan. Tanpa benar-benar terpana, pertarungan kelompok telah menjadi head-up, tetapi semua orang di lapangan adalah orang penting dalam klan, dan tidak boleh ada kesalahan. Para tetua yang menonton pertandingan merasa waktu sudah berjalan terlalu lama. Menonton pertandingan lebih melelahkan daripada bermain secara langsung dan selalu gugup. King MUR bergidik, semangatnya dituangkan langsung ke cambuk lembut, memaksa jaringan listrik kembali, dan dia berbentuk seperti ular, menyelinap melewati palu yang dirantai, dan cambuk lembut di tangannya mengambil bunga biru, menutupi belakang angin. Feng Xiaobai meraung, mengabaikan cambuk lembut di dekatku, dan menebas palu di tangannya dengan palu rantai. Itu sederhana dan lugas, dan dia memukul King Muer dengan kekuatan 10 pound. King MUR meningkatkan kecepatannya lagi, menyingkirkan Feng Xiaobai, sebuah putaran, cambuk lembutnya terentang seperti pistol, menghantam Huanglong. Ujung cambuk secepat kilat, dan sudutnya rumit. Prihatin dengan identitas King Muer, Feng Xiaobai tertahan di mana-mana, takut kakinya dan tidak bisa tampil, apalagi betapa tertekannya dia. Di tengah lapangan, saya melihat banyak cambukan dan angin kencang. Anda datang dan pergi, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk sementara waktu. Di bawah jalan buntu, orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kedua sisi merasa cemas. Pedang ini kejam, dan tidak dapat dihindari bahwa ada tangan yang salah. Jika terjadi kecelakaan, mereka tidak mampu membelinya, tetapi untuk menghindari kerusakan hubungan antara kedua komunitas, mereka tidak dapat berperang. Cemas seperti semut di panci panas. Membantu pihak lain untuk waktu yang lama, King MUR sedikit malu dan marah, dan otaknya panas. Untuk memenangkan buah Xiaoyan dan 6 resep untuk Xiaoyan, dia tidak menghargai hubungan antara dua ras dan tidak mungkin berpikir untuk membawa keluarga iblis darah. Apapun masalahnya, bersiaplah untuk melambaikan tangan kepada semua orang. Ekspresi tidak sabar King MUR terlihat oleh sesepuh berbaju merah, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Dalam situasi saat ini, selama King Muer memberi perintah, itu akan menjadi pertempuran besar. Pasti akan ada korban, dan hubungan antara kedua komunitas akan benar-benar runtuh. Bagaimana ini bisa bagus? Pada saat semua orang bingung, pada saat ini, di atas langit, hembusan angin datang. Mereka yang bisa muncul secara diam-diam dalam kesadarannya sendiri, Delel, sama sekali tidak menganggur. Apalagi, tidak diketahui apakah pengunjung itu musuh atau teman. Tiba-tiba, seorang lelaki tua terlihat berdiri di udara mengenakan jubah merah darah dan melawan tombak. Tombak itu panjangnya 2 meter. Bilah tombak itu menyerupai meniskus, dan seluruh tubuhnya gelap. Hanya ujungnya yang berwarna merah darah. Tombak perang terus merengek, dan jika ada ribuan hantu yang menempel di tombak, itu pasti senjata yang luar biasa. Dibandingkan dengan tombak terbaik, lelaki tua berjubah merah darah itu tampak agak kurus. Kulitnya coklat kemerahan, dengan janggut keriting, alis panjang, dan rambut yang menjulang dari langit bahkan lebih cerah dan merah menyala. Jauh di dalam mata hitam, ada nyala api merah menyala, membuat orang tidak berani saling memandang.
Orang tua itu berdiri di sana, menghembuskan nafas yang kuat, luas dan tak terbatas, gorong-gorong naik, tubuhnya melilit kabut ajaib berbentuk pita, menindas orang hingga berkeringat dingin, hampir mati lemas. Begitu lelaki tua itu muncul, King Muer dan Feng Xiaobai, yang sedang bertarung, berhenti tanpa sadar. 4 kakek, kamu akhirnya kembali, dan kamu ingin mati Muer. King Muer berbisik dan bergegas ke lelaki tua itu. Muer, ayo, biarkan keempat kakek itu melihat baik-baik. Aduh, dia terlihat lebih berair. Ketika lelaki tua itu melihat King Muer, dia membuka matanya dan tersenyum, dan momentum seluruh tubuhnya menghilang tanpa jejak. Orang tua itu adalah 4 tetua dari suku Blood Demon. Dia dipuji sebagai seorang jenius yang langka di suku itu sejak dia masih kecil. Dia pada dasarnya sulit diatur dan suka bepergian kemana-mana. Saya telah melihat 4 tetua. Para tetua berbaju merah dan yang lainnya sangat senang melihat keempat tetua itu dan maju untuk menyambut mereka. Kamu baik-baik saja. Keempat tetua sangat senang melihat semua orang, tetapi mata mereka tidak pernah lepas dari King Muer, dan pertunjukan belayan membuat semua orang berkeringat. 4 kakek, mengapa kamu ada di sini? King Muer memekik, melompat seperti api merah. Begitu kaki depanku melangkah ke kota raksasa, aku akan kembali ke kota ajaib. Aku merasakan napas Muer, dan datang dengan cepat. Keempat tetua sangat baik di depan King Muer. 4 kakek adalah yang terbaik untuk Muer. King Muer tersenyum manis, dan semua orang terdiam beberapa saat yang tidak mengenal keluarga iblis darah. Keempat tetua, aku merasa kekuatanmu tampaknya telah meningkat pesat sekarang. Berapa banyak bintang? Tetua berbaju merah ada di samping, merasakan momentum mengesankan para tetua, mau tidak mau menyela. Ya, kakek 4, Muer juga ingin tahu. Oh, bintang 8, keempat tetua itu menjawab dengan santai. Pernyataan yang meremehkan keempat tetua itu lebih mengejutkan daripada sikapnya. Meskipun konon ada 9 bintang di benua Doudian, tidak ada yang pernah melihatnya atau bahkan mendengar namanya sejak bencana kuno. Kaisar bintang 8 secara alami adalah kekuatan puncak dalam arti praktis. Phoenix pada umumnya lebih rendah, hanya ada segelintir dari mereka, dan semuanya adalah kekuatan puncak dari kekuatan super. Sekarang keluarga setan darah telah muncul pertarungan Kaisar bintang 8, ditambah Ordo Setan Darah, tampaknya penyatuan keluarga setan yang sebenarnya sudah dekat, dan para tetua bersemangat. Muer, dia baru saja menggertakmu.